Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Putra dengan NIM 204101-057. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan dari dua contoh di kasus yang soal pertama itu diperlukan sebuah jaringan komputer di PT Angin Sejahtera Surabaya dengan diketahui porsi IP address yang dibutuhkan adalah kelas C dengan network address-nya 202.162.21.0 dengan subnet max-nya yaitu /24 dengan ketentuan pembagian kebutuhan IP-nya yaitu 5 host untuk divisi IT, 12 host untuk divisi pemasaran, 25 host untuk bagian customer service, 5 host untuk divisi finance, dan 12 host untuk para manajer. Lalu di sini kita diperintahkan untuk menyelesaikannya menggunakan teknik subnetting VLSM agar IP yang dibagi-bagi ini tidak terjadi keborosan, dan juga menggambarkannya topologinya menggunakan paket tracer. Yang pertama kita akan melakukan subnetting. Yang pertama IP address-nya yaitu seperti ini, dan karena host yang terbanyak dalam soal tersebut ada customer service sebanyak 25 host, maka kita akan melakukan subnetting dasarnya menggunakan 3 bit yang akan menghasilkan 8 jaringan dengan per subnetnya ada 32 host. Yang pertama yaitu teknik 3 bit pada umumnya seperti ini 000, 010, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk bagian customer service digunakannya pada yang kedua, karena yang pertama pada umumnya digunakan sebagai network address. Lalu subnetting selanjutnya itu untuk 2 jaringan atau 2 subnet untuk 12 host. Kita akan menggunakan subnet yang ketiga ini untuk dilakukannya subnetting lagi, yaitu menjadi 010, 0000, atau dari 64 sampai ke 79, dan juga dari 80 sampai ke 95. Atau ini pembagiannya jadi 2, itu jadi artinya 32 itu dibagi jadi 2 dan menghasilkan seperti ini. Itu rentangnya dari 64 sampai 79 dan 80 sampai 95. Lalu subnetting selanjutnya jaringan atau 2 subnet untuk 5 host. Sini akan menggunakan hasil subnet yang keempat, itu dari rentang 96 sampai 127. Di sini kita akan melakukan subnet dengan menggunakan 5 bit, yaitu membagi subnetnya ini menjadi setiap 8 bit gitu. Jadi rentangnya dari 96 sampai 103, lalu 104 sampai 111, lalu 112 sampai 119, dan 120 sampai 127. Karena yang dibutuhkan cuma 2 jaringan, maka yang dipakai yang 2 di atas ini aja. Lalu hasilnya akan jadi seperti ini, yaitu customer service network address-nya itu 202, 162, 21, 32, dan memiliki valid IP address yang bisa digunakan yaitu 33 sampai 62 dengan subnet max-nya itu /27, dan broadcast address-nya itu 202, 162, 2163. Lalu untuk divisi pemasaran network address-nya belakangnya 64 dan broadcast address-nya belakangnya 79 dengan IP yang dapat digunakan yaitu dari 65 sampai 78 dengan subnet max-nya /28. Sama halnya dengan manager yang mendukung 12 host, rentangnya dari 81 sampai 94 yang bisa digunakan dengan network address 80
broadcastnya 95. Lalu divisi IT networknya 96, broadcastnya 102 dengan IP yang dapat digunakan 97 sampai 101. Divisi Finance networknya 103, broadcastnya 109, dan IP yang dapat digunakan rentangnya dari 104 sampai 108 dengan subnet max-nya /29. Lalu untuk penggambarannya ke topologi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada switch untuk utama ini untuk penggabungan agar setiap divisi itu dapat berkaitan. Lalu setiap divisi akan dipasangkan sebuah router. Lalu ini sebagai contoh cuma satu aja, kan tadi dibutuhkannya untuk bagian customer service ada 12 host, jadi ini PC yang dapat digunakan kurang lebih sampai 12. Tapi ini sebagai contoh cuma satu aja yang saya pakai biar nggak kebanyakan. Ke pemasaran ada manager, finance, dan IT. Nah, lalu untuk pemasangan IP-nya, untuk misalkan di sini bagian customer service, lalu di desktop dan API address konfigurasinya nah yang sudah kita tahu untuk bagian customer service kan dari 3 rentang yang dapat dipakai 33 sampai 62. Berarti kita masukkan sebagai contoh untuk IP address-nya dari 202.162.21.33. Lalu subnet max-nya 255.255.224 atau ini dapat dibilang /27 untuk customer service. Lalu di routernya untuk konfigurasi IP-nya itu harus sama dengan subnet pada bagian customer service juga, atau subnet dipakai di bagian customer service di antara rentang 33 sampai 62 ini. Sebagai contoh saya gunakan di rentang paling akhir itu 62 dan subnet max-nya juga sama /27. Lalu di sini bisa kita on kan dan akan menyambung. Lalu kenapa di sini pakai switch ini untuk agar membagi-baginya agar jadi satu, kan sebenarnya ini ada banyak gitu. Jadi data-data mungkin yang bisa disambungkan jadi satu dan terkumpul lalu disalurkan ke router gitu. Itu di bagian customer service. Lalu selanjutnya di divisi pemasaran. Divisi pemasaran untuk PC-nya di sini sebagai contoh menggunakan IP address 65 yaitu 202.162.21.65 dengan subnet 25.25.25.240 atau /28. Karena waktu pembagian VLSM-nya ini dilakukan subnetin lagi dengan 4 bit. Jadi kita menggunakan /28. Lalu untuk routernya di sini dimasukkannya dengan IP address pada subnet pemasaran yang sama yaitu di 78 sebagai contoh. Lalu di manager juga kurang lebih sama, ini menggunakan IP address 81, lalu routernya menggunakan IP address 94 dengan subnetnya
/28. Lalu di divisi IT sebagai contohnya dimasukkan IP address-nya 97 dan subnet masknya /29 atau bagian akhirnya ini 248 karena terjadi pembagian subnetting dengan 5 bit. Lalu routernya kurang lebih sama, harus disamakan, yaitu menggunakan 101 IP address-nya. Lalu untuk divisi finance sebagai contoh menggunakan IP address 105. Lalu untuk routernya sebagai contoh menggunakan IP address 108. Jadi kurang lebih untuk soal nomor 1 itu seperti itu jawabannya. Jadi kurang lebih untuk customer service ini bisa digunakan untuk sesuai soal tadi untuk 12 host, 25 host. Lalu untuk yang lainnya juga IT 5 host, pemasaran dan finance 12 host, dan manager 12 host. Finance 5 host. Lalu untuk soal kedua, berdasarkan topologi 1, gambarnya seperti ini topologinya. Diketahui IP address 192.1.16.1.0/24 dengan kebutuhan 5 subnet jaringan. Lalu tentukanlah subnet mask dari IP tersebut, address dan broadcast address setiap subnet, valid IP address setiap subnet, lalu mengkonfigurasikan IP address dan subnet masknya ke dalam Cisco tadi atau paket tracer tadi. Masukkan IP address ke routernya dan PC, laptop, dan server. Sebelumnya kita akan melakukan subnetting terlebih dahulu. IP address-nya 192.16.1.0 dengan /24. Jadi karena /24 subnet masknya yaitu 255, 255, 255, dan 0. Lalu karena membutuhkan 5 jaringan atau 5 subnet, maka subnettingnya menggunakan 3 bit karena menghasilkan 8 subnet yang dapat digunakan. Dan yang digunakan yaitu 2-7. Karena 1 dan 8 dipakai untuk network address dan broadcast address. Sebagai contoh yang kita gunakan yaitu dari subnetting yang kedua sampai ke 6. Yang kedua ini digunakan untuk PC, yang ketiga untuk laptop, yang keempat untuk server, yang kelima ini untuk kabel antara router 1 dan router kedua, yaitu yang ini. Kabelnya itu yang ini, kabel IP address yang pertama yaitu, dan juga kabel IP address yang kedua yang menghubungkan antara router 2 dan router 3. Lalu kita akan mengkonfigurasikan IP address, subnet, dan subnet masknya pada router. Router 1 ke PC ini kan harus sama dengan subnet yang kita berikan ke PC. Karena PC kita berikan IP address 192.16.1.3 dengan subnet masknya /27, maka di PC di router 1 kita pasangkan IP address. Kalau tadi kita lihat lagi rentangnya sampai dari ketiga sampai 62, jadi yang saya pakai 62 nya untuk IP address di router 1. Lalu untuk router 1 menghubungkan ke router 2, ini mau seperti yang kita tadi, ini kita akan menggunakan yang 129.
itu menghubungkannya router 1 ke router 2. Lalu di router 2 sendiri kita akan mengasihkan IP address 130 karena di kabel ini harus diisikan IP address dengan subnet yang sama atau masih dalam satu subnetting gitu. Jadi satu rentang dari 129 kan sampai 158. Jadi router 2 ini untuk kabel 1 menggunakan IP address 130. Lalu di router kedua, menghubung ke router 3 atau kabel kedua akan digunakan IP address 162 karena kabel 2 kan rentangnya 161 sampai 190. Jadi kita sebagai contoh pakai 162. Lalu di router kedua yang digambarkan menghubung ke server, jadi menggunakan IP address yang sama di subnet dengan server. Untuk server tadi rentang dari 97 sampai 126. Jadi yang saya pakai IP address 126 sebagai contoh saja. Lalu di router 3 untuk menghubungkan ke laptop, rentang untuk laptop sendiri tadi 65 sampai 94. Jadi yang saya pakai di rentang 94. Lalu di router 3 menghubungkan ke router 2 itu kabel 2 ini rentang 161 sampai 190, yang saya pakai 161 dengan subnet masnya sama semua /27 karena teknik yang digunakan hanya subnetting yang biasa, bukan VLSN. Jadi kalau tentang keborosan ya sangat boros karena banyak host yang atau IP address yang tersisa gitu, terhambur sia-sia dan menggunakan hasil subnet yang terlalu banyak. Lalu ke packet tracernya, lalu untuk PC tadi 33. PC tadi kan IP address-nya pakai yang 33 akhirannya. Lalu kita masukkan ke sini 192.16.1.33 dengan subnet masknya 255 255.254 atau /27. Lalu di router satunya ini menggunakan di kabelnya penghubung PC ke router 1 ini menggunakan gigabit yang 00 yang ini. Lalu kita masukkan IP-nya penghubung router 1 dengan PC yaitu akhiran 62. Kita masih dimasukkan ke sini, lalu subnetnya juga. Lalu selanjutnya untuk penghubung kabelnya ini, penghubung router 1 ke router 2 tadi menggunakan IP address 129. Kita masukkan di gigabit Ethernet 001 ini. Lalu di router 2 sama halnya tadi kita memasukkan di .001. Lalu ini kebetulan kabelnya di gigabit Ethernet 000. Sambungkan dengan IP address 130 yang menghubung router 2 dengan router 1 untuk di router 2 nya.
Lalu untuk server IP address yang kita gunakan tadi, server ini server, yaitu menggunakan 97. Masukkan di sini 97 dan juga subnet masknya. Lalu karena ini gigabitnya sebenarnya cuma ada 2 dapat digunakan, jadi di router 2 kita pasang tambahan, yaitu dengan tambahan ini NIM ES2 4. Yang cara menggunakannya yaitu dengan dimatikan terlebih dahulu, lalu ini gambar di sini kita drag and drop ke bagian kosong ini. Sebenarnya kosong, lalu ditambahkan ke sini, lalu kita nyalakan kembali dan tunggu device-nya nyala. Lalu kalau sudah di router 2 ini dapat kita tambahkan yang ini koneksi. Kita pakai koneksi yang auto aja, klik yang router 2 lalu ditarik ke server, otomatis akan menyala. Ini jadi hilang nih. Untuk giga 00 ini menyambung ke router 1, berarti untuk router 1 tadi kayak 130 ini. Kita masukkan slash-nya /27 tadi 224, lalu kita on kan agar tersambung menjadi hijau. Lalu 3 bit 001 ini menghubung ke router 3. Router 3 menggunakan 162. Lalu kita masukkan 62, lalu subnetnya 224. Kita on kan terhubung. Lalu di router 3 ini router 2 dan router 3 ini gigabit internet yang 000. Di router 3 ke router 2 161 kita masukkan dan subnetnya juga dimasukkan, lalu juga jangan lupa di on kan supaya dapat hijau atau tersambung. Lalu di laptop tadi menggunakan IP address 65, lalu kita masukkan juga di sini 65 dan juga subnet masknya /27. Lalu untuk router 3 untuk menghubung ke laptop tadi di gigabit internet 001 menggunakan 94, lalu kita juga masukkan juga subnet masknya juga dimasukkan, lalu di on kan dan juga akan terhubung. Jadi kurang lebih untuk hasil jawabannya itu seperti itu untuk soal nomor 2. Jadi sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Saya Akbar Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tambahan tadi kenapa kita menggunakan packet tracer untuk melakukan topologi dari soal 1 dan 2. Jadi packet tracer ini digunakan untuk sebagai kayak simulasi bagaimana cara implementasikan jaringan tadi penggunaan IP address ke dalam seperti dunia nyata gitu. Jadi sebelum dilakukannya pemasangan kabel-kabel untuk jaringan ke PC, ke router dan switch lainnya tadi disimulasikan menggunakan packet tracer. Nah, jadi tadi kan untuk hasil tadi kan ini terhubung semua ya, harusnya hijau. Kalau merah berarti tandanya kan tidak terhubung. Jadi sebelum kita memasangkan yang sesungguhnya
kita pakai simulasi ya. Kalau kita nggak pakai simulasi tadi ada kesalahan pemasangan di router 1, router 2, dan juga penggunaan IP address-nya tadi juga kan error, menjadikan error atau merah, nggak bisa tersambung satu sama lain, yang itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan juga, yang mana itu biaya juga nggak murah gitu. Bisa dibilang harga untuk pendanaan untuk buat sebuah jaringan itu sangat mahal, seperti itu.